Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak Ibu penguji. Perkenalkan, nama saya Imade Edi Andika. Saya berasal dari instansi SD Negeri 3 Pejeng. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga. Kelas F akan menyajikan pembelajaran UKIN saya yang saya ambil di kelas 6, tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya. Berikut adalah video pembelajaran UKIN saya. Selamat pagi anak-anak hebat Pak Guru. Pagi, Pak Guru. Om Swastiastu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik ya. Baik. Karena semua sudah hadir di room seperti itu. Jadi hari ini kita akan belajar kembali secara virtual. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa, kita akan melakukan kegiatan doa terlebih dahulu. Nah, kepada ketua kelas bisa memimpin kegiatan doa. Anggreni. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anggreni bisa lanjutkan memimpin teman-temannya untuk melakukan tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, loyal, Identitas. ya. Bagus ya. Nah, untuk menambah semangat, bagaimana kalau kita melakukan tepuk semangat? Ya, Pak Guru yang pimpin ya. Tepuk semangat. Iya, bagus sekali. Tepuk selamat pagi, selamat siang, selamat malam, masih ingat? Masih, Pak. Selamat pagi. 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 Siang. Siang. Pagi. Malam. Pak Guru tidak berhenti mengingatkan kalian untuk tetap menerapkan prokes atau protokol kesehatan, ya patuhi 5M anak-anak ya. Karena dalam masa pandemi seperti ini, kita harus disiplin dalam menjaga protokol kesehatan. Seperti yang sudah ada pada layar anak-anak, mematuhi 5M bisa membantu pemerintah untuk segera bisa menanggulangi pandemi ini dengan cepat. Baik, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada semua anak-anak. Bisa mengaktifkan mikrofonnya dan bernyanyi bersama, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, dan tanah airku. Marilah kita berseru
Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku yang semua. Hiduplah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, 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 negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Setelah anak-anak menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita akan lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelumnya di sini Pak Guru ingin bertanya kepada anak-anak. Di sini siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Yang bisa raise hand. Baik, ada Windri. Kata baku dan tidak baku, rangkaian listrik seri dan paralel, tes eksplanasi. Teks eksplanasi. Bagus, ada 3 yang diingat oleh Windri. Yang lain? Rangkaian listrik paralel dan seri. Ya, rangkaian listrik paralel dan rangkaian listrik seri. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Tapi kita sudah beranjak pada tema 4 kali ini ya. Pada subtema 2 di pembelajaran kita yang ketiga. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak bisa melihat sekarang pada slide screen yang Pak Guru bagikan. Nah, baik anak-anak, di sini tujuan pembelajaran kita hari ini, nanti ada media gambar dan video yang Pak Guru tayangkan dalam slide PowerPoint. Nanti anak-anak dapat menganalisis cara menghemat listrik dalam kehidupan sehari-hari yang benar. Terus yang berikutnya, dengan menonton video dan melihat poster yang Pak Guru contohkan, nanti anak-anak dapat melakukan kegiatan hemat listrik dengan penuh tanggung jawab. Dan yang berikutnya atau yang terakhir, di sini anak-anak akan membuat sebuah poster tentang gerakan menghemat listrik. Nah, baik anak-anak, sekarang Pak Guru ada sebuah gambar. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar yang Pak Guru tayangkan di dalam slide. Kira-kira ini gambar orang lagi ngapain ya? Lampunya hidup semua, TV-nya hidup, kipasnya hidup, terus radionya hidup, dan dia juga bermain HP. Airnya juga hidup. Nah, coba siapa di sini yang mau memberikan pendapatnya tentang gambar yang ada pada layar? Oke, Dewayu. Memboros listrik. Memboros listrik. Baik, betul sekali. Nah, yang lain, ada yang ingin memberikan pandangannya? Oke, Indra. Memboros air. Memboros air ya, betul juga ya. Selain dia memboros listrik, juga memboros air. Ada lagi anak-anak ingin berpendapat tentang gambar yang Pak Guru tayangkan? Ada? Selain, ya, Agus? Tidak menghemat listrik. Tidak menghemat listrik. Ya, betul sekali ya. Nah, apa yang dijawab oleh Dewayu, Indra, dan Agus, ketiganya betul. Tepuk tangan untuk teman-temannya sudah memberikan pendapatnya. Nah, benar sekali anak-anak. Dalam gambar ini, seorang anak sedang bermain game. Dia menggunakan headphone ya, atau menggunakan handset seperti itu. Tapi dia tidak sadar semua alat elektronik di kamarnya itu hidup, padahal dia tidak gunakan. Begitu juga dengan airnya. Air juga tidak dimatikan. Nah, kegiatan seperti ini adalah kegiatan yang tidak hemat energi anak-anak. Hari ini kita akan mendalami hal tersebut lebih dalam pembelajaran kita
pada tema 4 yaitu globalisasi dan bagaimana kita menghemat energi untuk kelangsungan hidup kita di masa depan. Nah, sekarang di sini ada sebuah teks. Nah, masih kaitannya dengan hemat energi listrik yang tadi kita bicarakan dalam gambar. Anak-anak, sekarang coba anak-anak mendengarkan Pak Guru membacakan sebuah teks yang Bapak tampilkan di slide PowerPoint ini. Mengapa harus hemat listrik? Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik, mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik atau industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik, kita tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya kehidupan manusia di masa kini dan di masa yang akan datang. Namun, di balik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakan secara berlebihan. Nah, siapa yang mau membantu Pak Guru untuk membaca paragraf 2? Oke, Dewayu. Nah, Dewayu bisa membantu Pak Guru ya membacakan paragraf kedua. Silakan. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi atau yang biasa disebut sebagai pemanas global. Meningkatnya suhu bumi di antara lain disebabkan oleh gas buangan dari produk elektronik seperti AC dan kulkas, serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya lahan hijau yang berfungsi sebagai pencuci udara kotor tersebut. Pemanas global akan mengakibatkan cuaca tidak teratur, musim panas berkepanjangan hingga berakibat kekeringan di mana-mana. Kemudian mencairnya pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan yang akan menenggelamkan sebagian besar daratan. Jika hal ini terus terjadi, maka manusia akan terancam habitatnya akibat pemanasan global. Ada sebuah teks yang sudah Pak Guru baca bersama teman-teman kalian. Di sana kalian bisa menemukan informasi penting dari teks yang sudah dibacakan. Nah, selanjutnya, agar kalian lebih gampang menemukan informasi penting dari teks yang dibaca, ikuti langkah-langkah yang Pak Guru tampilkan di slide PowerPoint ini. Yang pertama, dengarkan teks yang dibaca dengan cermat. Yang kedua, catatlah informasi penting dari teks tersebut. Jadi, anak-anak sambil mendengarkan, ambil pulpennya dan buku. Jadi, jika ada informasi sangat penting, itu langsung kalian tulis. Yang ketiga, kembangkanlah informasi tersebut menjadi kalimat utuh. Yang keempat, rangkailah kalimat tersebut hingga menjadi paragraf baru. Jadi apa yang sudah kalian tulis, nanti kalian kembangkan dan buatlah paragraf baru. Dan yang terakhir, sampaikan secara lisan kepada teman-temanmu. Nah, jadi apa yang sudah kalian buat, tulis, dan rangkai, nanti kalian bisa menyampaikan langsung atau mempresentasikan langsung informasi yang kalian dapatkan. Itu nanti saat pengerjaan LKPD anak-anak ya. Nah, di sana sudah ada teks anak-anak. Temukan informasi penting dari paragraf berikut. Arus globalisasi yang pesat sangat berpengaruh bagi berbagai bidang kehidupan, khususnya di bidang teknologi. Kemajuan teknologi yang semakin canggih dan inovatif diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia dan memberikan manfaat positif bagi kehidupan. Diciptakannya mesin atau robot telah membantu pekerjaan yang sebelumnya menggunakan tenaga manusia. Ya, nanti ini juga Pak Guru akan bagikan di LKPD. Kita lanjut. Nah, cara-cara menghemat listrik. Nah, tadi kita sudah membahas mengapa ya kita harus menghemat listrik. Ada teks yang sudah Pak Guru baca bersama teman-temannya. Cara-cara menghemat listrik yang pertama, anak-anak
harus membatasi waktu menonton televisi. Yang sekarang kan sudah mulai sekolah ya, walaupun hanya 2 jam, tapi pulang sekolah jangan langsung menonton TV. Jadi boleh menonton TV, tapi dengan durasi atau waktu yang lebih singkat. Jangan menontonnya dari pagi sampai malam. Nah, itu termasuk kegiatan boros tenaga listrik seperti itu. Terus yang kedua, mematikan kipas atau yang di rumahnya memakai AC, itu matikan anak-anak. Kalau memang sudah tidak terpakai, jangan menghidupkan kipas. Nah, kita kan masih berada di daerah yang sejuk ya, di daerah Pejeng seperti itu. Apalagi sekarang musim hujan, biasanya udaranya sejuk. Kalau udaranya sudah sejuk, buka jendela, matikan kipas atau AC kalian. Mematikan perangkat elektronik. Salah satu cara menghemat energi paling sederhana adalah dengan membiasakan untuk mematikan semua peralatan elektronik jika sudah tidak digunakan lagi. Dengan mencabut kabel secara keseluruhan, akan memutuskan aliran listrik pada berbagai peralatan elektronik yang kamu punya. Selain dapat menghemat energi, kebiasaan ini juga bakal berdampak positif terhadap tagihan listrik bulanan kamu. Mengganti lampu dengan yang hemat energi. Metode berikutnya yang bisa kamu coba untuk menghemat listrik di rumah adalah dengan mengganti lampu rumah dengan yang lebih hemat energi. Lampu LED bisa menjadi salah satu solusi rumah yang hemat daya. Lampu LED membutuhkan daya yang lebih kecil dari lampu konvensional pada umumnya. Dengan demikian, tagihan listrik rumah kamu tentunya bakal lebih berkurang. Menggunakan air secukupnya. Cara menghemat energi berikutnya yang bisa kamu coba di rumah adalah dengan Kalian sudah membagi kelompok. Sebelum Pak Guru memberikan waktu untuk mengerjakan LKPD bersama kelompoknya, Pak Guru mau ajak kalian tepuk semangat lagi sekali. Ya, semangat dong, senyum semua. Tepuk semangat. So. Nah. Semangat. Iya. Baik anak-anak, Pak Guru akan memberikan waktu 45 menit untuk kalian mengerjakan LKPD yang sudah Pak Guru berikan. Ya, kalian bisa mencari teman-teman di kelompoknya. Nah, di sini kan kalian rumahnya juga dekat-dekat ya, bisa jalan kaki. Ingat tugasnya selain mengerjakan LKPD, nanti kalian juga harus mendokumentasikan berupa video ketika kalian mengerjakan LKPD. Sudah mengerti? Sudah, Pak. Iya. Dan yang terakhir, ingat tugas posternya ya. Di LKPD itu ada membuat sebuah poster. Buatlah poster semenarik mungkin dan nanti saat mempresentasikannya supaya lebih bagus daripada presentasi-presentasi pada minggu lalu. Siap anak-anak? Siap, Pak. Siap, Pak. Baik, sekarang anak-anak bisa off kamera terlebih dahulu. Pak Guru berikan waktu untuk melakukan sesi kerja kelompok. Selamat datang kembali anak-anak. Selamat datang. Pak. Iya. Kembali lagi kita masuk room yang sama ya. Sudah melakukan kegiatan kerja kelompok
dan LKPD-nya sudah selesai? Sudah. Sudah. Ya. Posternya sudah selesai? Sudah. Bagaimana kegiatan kerja kelompoknya? Mengasihkan? Mengasihkan. Seru. Apakah videonya sudah dibuat dengan menarik? Sudah. Ya. Baik. Nah, sebelum kita membahas LKPD atau presentasi, Pak Guru ada sebuah game. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ini. Kita akan lakukan ice breaking anak-anak dengan melakukan tebak gambar ya. Tapi harus tertib, tidak boleh rebutan. Jadi siapa yang tahu nanti angkat tangan dulu, baru nanti Pak Guru akan menunjuk siapa yang berhak untuk menjawab seperti itu. Baik, gambar yang pertama. Nah, siapa yang ingin menebak ini kira-kira gambar apa? Yuda. Kuda. Kuda. Kita lihat ya apakah benar gambar yang ditebak oleh Yuda ini kuda. Kita hitung sama-sama. 3, 2, 1. Iya. Ternyata ini anjing pug gini ya. Gambar kedua. Nah, kira-kira ini gambar apa? Dewayu. Kodok. Kodok. Jadi jawab kodok. Yang lain, ada jawaban lain. Ada Agus. Agus jawab apa ini? Kucing. Kucing. Kalau Indra, kira-kira ini apa? Cicak. Cicak. Ada kodok, ada kucing, ada cicak. Oke, kita buka ya. 3, 2, 1. Iya. Ternyata kalajengking berkepala elang dan kupingnya itu kuping babi ya. Oke, gambar berikutnya. Nah, ini dari pantatnya aja sudah kelihatan nih. Kira-kira gambar apa, anak-anak? Yuda. Gambar Harimau. Harimau. Oke, Dinda. Ini gambar apa? Singa. Ada lagi. Anggreni. Mau jawab. Ini apa kira-kira? Gajah. Doayu, apa ini kira-kira? Apa? Ular. Dede, ini kira-kira apa ya? Badak. Kita buka sama-sama. 3, 2, 1. Iya. Cynthia? Agus. Hewan apa yang paling kurang ajar? Buaya. Buaya darat, bukan ya. Kita tebak ya. Kita buka. 3, 2, 1. Hewan yang paling kurang ajar. Nah, kutu rambut. Soalnya kepala orang diinjak-injak. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Karena tadi kita sudah melakukan ice breaking ya. Sudah ada, relaksasi seperti itu. Jadi sekarang kita lanjutkan dengan mempresentasikan LKPD yang sudah kalian kerjakan bersama kelompoknya. Nah, untuk kelompok 1, nah siapa yang akan mempresentasikan LKPD-nya? Oke, Windri, sekarang Windri bisa presentasi. Iya. Apa peran energi listrik di area globalisasi saat ini? Jawabannya, peran energi listrik di area globalisasi ialah mendukung semua aktivitas manusia mulai untuk penerangan, masak, sampai mendapatkan informasi terbaru melalui televisi, komputer, maupun ponsel. 2. Tuliskan ruangan yang boros listrik. Jawabannya, dapur dan kamar. 3. Menurutmu, apa dampak sikap hidup boros listrik bagi warga sekolah? Jawabannya, menambah tanggungan listrik bagi pihak sekolah, serta menambah biaya SPP bulanan siswa. 4. Mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik supaya tidak boros? 5. Berikan 3 contoh sikap hidup hemat listrik yang sudah kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya, jangan hidupkan
jika siang hari. Hidupkan oven jika diperlukan. Matikan TV jika tidak ditonton. Ya. Tepuk tangan buat kelompoknya Windri. Terima kasih Windri ya sudah mempresentasikan LKPD yang pertama. Sekarang kita akan mendengarkan dan menonton presentasi dari kelompok 2. Siapa yang mewakili? Oke, Anggreni silakan mempresentasikan hasil kerja LKPD-nya bersama kelompok. 1. Apa peran energi listrik di area globalisasi saat ini? Tentang menghemat energi listrik. 2. Tulislah ruang yang boros listrik. Ruang keluarga ialah ruang tamu yang boros listrik, karena ruang tersebut biasanya ditemukan benda-benda elektronik, baik itu TV, radio, kipas angin, lampu, AC. Menurutmu apa dampak sikap hidup boros listrik bagi warga sekolah? Yaitu membuat tanggungan listrik bagi pihak sekolah serta menambah biaya SPP bulanan siswa. Mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Karena sebagian besar pusat pembagian listrik menggunakan saya bahan jelek, yang Pak. tidak dapat dipembaharui seperti batu bara dan gas. Berikan 3 contoh sikap hidup hemat listrik yang sudah kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mematikan lampu kalau sudah tidak digunakan. Terima kasih Anggreni sudah mewakili kelompoknya dalam presentasi. Berikan tepuk tangan buat kelompoknya Anggreni. Baik, sekarang kita lanjutkan pada kelompok 3 yang akan mewakili kelompoknya siapa ya? Oke, Dewayu bisa membahas LKPD tugas kedua ya. Yang paragraf Dika, Pak. Ya. Ya. Silakan. Paragraf 1, topik masalah. Semua kegiatan manusia di era globalisasi ini hampir semua membutuhkan energi listrik. Deret penjelas paragraf 2 adalah meningkatnya suhu bumi disebabkan oleh gas buangan dari produk elektronik, misalnya AC dan kulkas. Deret penjelas paragraf 3 adalah cara menghindari pemanasan global. Contoh, pilih peralatan hemat energi. Pahami lingkungan sekitar kita. Simpulan dan pesan dalam paragraf 2 adalah ayo menghemat energi listrik. Terima kasih Dewayu ya sudah melakukan presentasi. Ya, coba seperti ini. Ayo hemat listrik dengan cara klik. Nah, gitu kan? Klik itu mematikan tombol saklar gitu ya. Oke, kelompok 2. Siapa yang mewakili ini? Oke. Anggreni, tampilkan posternya. Selamat pagi Bapak Guru. Ini hasil poster kita. Perkenalkan, nama saya Nikade Anggreni Putria. Ayo kita mulai menghemat listrik. Jangan nyalakan lampu kalau sudah ada sinar. Ya. Tepuk tangan buat Anggreni. Nyalakan semangatmu. Matikan lampu kalau sudah ada sinar matahari. Ya, betul sekali ya. Oke, sekarang yang ketiga. Nah, siapa ya yang ketiga? Dewayu ya. Oke, Dewayu, hidupkan mic-nya. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman. Ya. Saya minta mempresentasikan poster yang dibuat dari kelompok saya. Matikan lampu jika tidak digunakan. Mari kita hemat energi. Terima kasih. Tepuk tangan. Bagus kah? Bagus sekali semua. Terima kasih anak-anak, presentasi dari anak-anak semuanya bagus sekali. Posternya juga menarik. Banyak warna seperti itu ya.
Nah, tadi sudah semua kelompok mempresentasikan hasil kerja LKPD-nya. Pasti dari setiap kelompok itu memiliki hasil pengerjaan yang berbeda-beda. Terutama tadi Dewayu membahas tentang paragraf di tugas LKPD kita yang kedua. Nah, dari kelompok lain, kira-kira memiliki jawaban yang lain. Nah, tadi kelompoknya Anggreni sama kelompoknya Windri kan belum membahas itu. Coba berikan tanggapan terhadap pemaparan LKPD yang sudah di... Jawabannya beda, Pak. Ya, nah, Windri katanya jawabannya beda. Silakan Windri berikan tanggapan untuk tugas LKPD yang sudah tadi dibahas oleh kelompoknya Dewayu. Sekarang kelompoknya Windri, apa jawabannya? Paragraf pertama, mengapa kita menerapkan sikap hidup hemat? Paragraf kedua, dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi, disebut juga dengan pemanasan global. Paragraf ketiga, bila kita menjadi orang terakhir di ruangan, kita memastikan semua peralatan listrik di dalam ruangan seperti lampu, kipas angin, TV, dan lain-lain. Paragraf keempat, kita bisa bayangkan berapa besar energi listrik yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Ya, betul sekali ya. Nah, terima kasih tanggapan yang sudah diberikan oleh kelompoknya Windri. Nah, berarti tadi dari apa di sini yang masih segar ingatannya? Kita hari ini belajar apa saja sih? Ayo, kita belajar apa saja hari ini? Angkat tangannya. Oke, Agus. Kita belajar apa aja hari ini, Agus? Menghemat listrik. Menghemat listrik. Oke, Agus menjawab hemat listrik. Windri, kita belajar apa hari ini, Windri? Globalisasi. Globalisasi. Bagus. Indra, kita belajar apa hari ini, Indra? Menghemat listrik. Menghemat listrik juga. Windri, masih ada jawaban lain? Kita belajar apa hari ini? Buka mic-nya, Windri. Pemanasan globalisasi. Pemanasan global. Anggreni. Membuat poster. Membuat poster. Tadi juga kita masih tetap pelajari teks. Teks apa yang kita pelajari tadi? Udah ingat? Dewayu. Eksplanasi. Ya, jangan lupa itu. Kita juga belajar teks eksplanasi, tapi bedanya tadi Pak Guru yang membacakan bersama teman-temannya ya. Nah, kita sudah mempelajari beberapa materi dari dua muatan yang kita pelajari hari ini, yaitu muatan bahasa Indonesia dan muatan IPA. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, untuk bisa menentukan ide pokok, gagasan dari teks eksplanasi yang dibacakan oleh seseorang. Nah, di sini yang Pak Guru bacakan tadi, anak-anak itu perlu mendengarkan dengan cermat. Yang kedua, bisa menuliskan informasi-informasi yang penting. Nah, setelah itu kalian rangkai informasi tersebut menjadi sebuah kalimat dengan bahasa sendiri. Dan yang ketiga, kalian bisa sampaikan secara lisan. Dan kesimpulan yang kedua, perhatikan anak-anak. Kesimpulan pembelajaran kita yang kedua itu tentang cara-cara menghemat listrik. Tadi sudah dimulai dengan cara mematikan lampu jika tidak dipakai, alat elektronik yang tidak dipakai juga dimatikan, seperti itu, mengganti lampu yang hemat energi, dan memperbanyak penerangan di kamar kalian. Nah, sekarang kita sudah menuju ke akhir pembelajaran kita. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Pak Guru ingin bertanya lagi kepada anak-anak. Apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan anak-anak? Menyenangkan. Kalau menyenangkan, coba Pak Guru mau lihat senyum manis, paling manis dari kalian. Ini deketin senyumnya. Senyum ya, bukan ketawa. Ya, baik anak-anak. Sebelumnya, Pak Guru sudah mengirimkan kalian soal-soal evaluasi di grup WhatsApp. Nanti anak-anak mengerjakan soal-soal evaluasinya di rumah seperti itu. Nanti kalian bisa mengirim hasilnya di WhatsApp seperti itu ya. Nanti kalian bisa tulis jawabannya di kertas, isi nama, nomor,
dan kelas seperti itu. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, Pak Guru mau mengajak kalian untuk bernyanyi lagu daerah. Nah, sekarang perhatikan lagu daerah dan ikut bernyanyi bersama-sama ya. Baik, sudah mejangeran ya semua. Sekarang nah, sudah fresh semua. Pembelajaran kita juga menuju penutupan ini anak-anak. Nah, tadi karena di awal kita sudah mengawali dengan doa, sekarang kita juga hari ini pembelajarannya kita tutup dengan doa. Tapi sebelum kita menutup pembelajaran, Pak Guru ingatkan lagi sekali untuk tetap menerapkan 5M, protokol kesehatan. Jaga diri kalian, berarti menjaga keluarga dan lingkungan kalian. Baik, Anggreni bisa membantu Bapak kembali untuk memimpin doa penutup pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup pelajaran ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih anak-anak, karena hari ini kita sudah belajar dengan baik, sudah belajar dengan penuh makna dan berguna bagi kehidupan kalian nanti saat sudah di rumah seperti itu ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Pak Guru tutup pembelajaran kali ini dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi. Selamat pagi, dadah.